Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang disucikan para pandita, pinandita, romangku, dan para sesepuh, bini sepuh yang kami muliakan. Yang terhormat Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia dan Ketua Umum Dosen Hindu Indonesia serta seluruh pengurus Prajaniti maupun DHI, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi yang telah melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Yang kami hormati para narasumber, Pak hadirin, para senior yang hadir pada webinar kali ini. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pengelola Pasraman, baik itu Pratama, Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madhyama, Utama, bahkan Maha Widya Pasraman yang telah hadir. Saya lihat banyak sekali para pimpinan perguruan tinggi, serta sahabat-sahabat saya seluruh serta webinar ini yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, pertama tentu patutlah kita panjatkan puja dan pujiastuti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, Ranjing Hatala Langit, Sang Murbeng Dumadi yang telah memberikan kita semua waranugraha, kesehatan dan keselamatan, di mana di tengah pandemi ini kita semua bisa mengikuti acara yang sangat baik ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya banggakan, berbicara tentang Pasraman, ini webinar ini awalnya saya tidak diajak sungguhnya, tapi begitu judulnya menarik, saya minta panitia untuk ikut menyaksikan ini, ya, menyaksikan webinar ini. Karena bicara tentang membangun Pasraman Hindu Nusantara, ya ini tentu sejalan dengan apa yang kami dari Direktorat Jenderal habiskan banyak sekali resources, ya, berkeliling ke banyak provinsi di seluruh Nusantara untuk melihat dan memberikan motivasi dan membangun Pasraman-Pasraman itu. Ya, dan kebetulan webinar kali ini sangat terkait dengan apa yang telah dan sedang dan terus akan kami lakukan. Bapak sekalian, kalau kita melihat aturan atau regulasi tentang Pasraman, ya kita bisa melihat di sana ada PP 55 tahun 2007 yang juga kemudian diturunkan menjadi PMA 56 2014 dan kemudian perbarui menjadi PMA 10 nomor 2020. Itu mengatakan bahwa Pasraman itu adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan non formal. Ya, Pasraman ini meliputi Pratama, Adi, Madhyama, Utama, bahkan sampai Maha Widya Pasraman dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian ya bicara tentang Pasraman atau pendidikan keagamaan ini, ya ini adalah pendidikan sebenarnya yang mempersiapkan peserta didik itu untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkannya. Nah, di sini ada hal yang menarik, ada menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkannya. Mengamalkannya tentu dalam berbagai bidang kehidupan sebagai orang yang belajar agama. Ya, namun demikian dalam perkembangannya kemudian karena kita juga memiliki ya Pasraman itu ada tiga jenis, yaitu kita mengenal Pasraman Minggu, Pasraman non formal dan Pasraman formal. Ya, sementara itu ya Pasraman ini adalah pendidikan berbasis masyarakat. Nah, berbasis masyarakat ini tentu menyaratkan kepada kita semua agar kita memiliki kemampuan dalam berbagai hal termasuk finansial. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang bagaimana kita mewujudkan ya Pasraman Hindu Nusantara, apalagi kalau kita ingin bicara tentang berkualitas internasional, itu bertaraf internasional gitu.
Saya lihat di paparan Pak Made Santika, Pak Mangku Pastika itu akan bicara tentang bagaimana membangun pasraman Indo Berterang internasional misalnya. Maka kita tentu dihadapkan pada persoalan-persoalan kemampuan resources kita. Ya. Nah, sementara itu dalam membangun pasraman seperti itu ada 5 hal yang menjadi perhatian kalau dari sisi Direktorat Jenderal Basindo. Yang pertama tentang bagaimana kita harus mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran ini jadi hal yang penting. Ya, bagaimana kurikulumnya, kompetensi pendidiknya, ya, IT-nya, ya, integrasi soft skill dalam belajar, seterusnya. Banyak hal yang harus kita perbuat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kita juga dituntut untuk sesungguhnya mempunyai tugas memeratakan akses. Ya, umat kita itu, walaupun jumlahnya tidak banyak, ya, data formalnya sekitar 5 juta, namun sebarannya ada 34 provinsi dan umumnya di pelosok-pelosok. Kita punya kewajiban untuk memeratakan akses. Ya, paling tidak wajib belajar 12 tahun. Ini juga persoalan tersendiri. Ya, sehingga pasraman-pasraman kita, kalau saya ke daerah, pasraman yang kita bisa bangun itu tidak di pusat-pusat kota, tidak di pinggir-pinggir jalan raya, tapi di jalan-jalan yang aksesnya itu susah, ya, di pinggir-pinggir gunung, di tengah sawah dan seterusnya. Itu adalah realitas yang kita hadapi. Nah, lalu bagaimana kita juga harus mampu meningkatkan pengelolaan, ya, dan penempatan pendidik dan tenaga pendidikan. Ini juga menjadi persoalan sendiri karena kemampuan SDM kita, ya, SDM yang unggul kita juga tidak tersebar semerata itu, sehingga menjadi persoalan tersendiri. Lalu bagaimana kita juga harus melakukan penjaminan mutu pendidikan, ya. Nanti mungkin ada yang bicara tentang kebijakan, kurikulum dan seterusnya. Ini tentu akan sangat menarik, gitu, ya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah tata kelola pendidikannya, ya. Bagaimana kita menjalankan pendidikan ini secara sistem. Bapak-Ibu sekalian, semangat membuka pasraman di seluruh Indonesia ini sangat besar. Namun sekali lagi saya selalu mengingatkan, tolong dilakukan analisis, ya, kajian keberlanjutannya, sustainability-nya. Jangan kita bersemangat di depan lalu kemudian karena umatnya pun tidak ada, kemudian berhenti di tengah jalan dan layu tanpa pernah berkembang. Ini akan menjadi persoalan. Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat bagaimana kemudian berkaca pada realita dan keisian saat ini, lalu kita ingin mengembangkan pasraman Hindu Nusantara yang bertaraf internasional itu misalnya, itu kita dihadapkan pada persoalan di mana pendidikan pasraman kita mulai pratama, adi, madhyama, utama, bahkan mahawidya pasraman sampai saat ini kita boleh bicara kualitasnya masih rendah. Ya. Mahawidya pasraman kita, ya, belum ada yang masuk level 200 besar perguruan tinggi di Indonesia. Ya. 4 negeri dan 9 swasta yang disampaikan oleh Pak Rektor IAIN Tampung Penyang tadi, ya, Pak Profesor Subagyaste, ya, itu masih belum ada yang mampu menembus 200 besar. Kita dihadapkan pada kemampuan SDM dan fasilitas yang bolehlah kita bilang terbatas, bahkan kita dihadapkan pada input mahasiswa kita yang juga rata-rata berkualitas yang mohon maaf kurang baik, ya. Umat kita yang berkualitas baik banyak, tapi yang mau masuk sekolah Hindu tidak banyak, ya. SDM kita yang hebat-hebat luar biasa banyak sekali. Tetapi kalau kita melihat kemudian tenaga pendidik dan kependidikan di perguruan tinggi kita, ya, nah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, saya kira. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita. Maka kemampuan ekonomi itu menjadi salah satu penopang juga yang harus kita perhatikan betul. Kita harus jujur mengakui bahwa fasilitas-fasilitas yang kita miliki, kampus-kampus kita, sekolah-sekolah kita, pasraman kita, rata-rata masih belum bagus karena keterbatasan ekonomi, finansial. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal ke depan ingin merancang sebuah peta jalan kemandirian lembaga
termasuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pura yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Umum Prajaniti misalnya, bagaimana dia mampu menghidupi dirinya sendiri, ya, mampu menjalankan tata kelola yang baik, ya, tanpa membebani. Ya, kalau bisa justru memberikan kontribusi bagi pemajuan pendidikan kita. Nah, di sisi lain, kita juga dihadapkan sesungguhnya pada regulasi di mana saat ini yang kita punya baru regulasi tentang Widya Pasraman. Kita belum memiliki regulasi tentang Widyalaya. Ada perbedaan mendasar dari Widya Pasraman dan Widyalaya. Bahwa Widya Pasraman adalah pendidikan keagamaan Hindu, sementara Widyalaya adalah pendidikan umum bercirikan Hindu. Ya, kalau kita melihat Widya Pasraman, ya, atau pasraman pada umumnya, maka perbandingan kita tentu adalah dengan pesantren. Sementara kalau kita melihat madrasah misalnya, maka itu penyetaraannya adalah dengan Widyalaya. Nah, dalam hal ini kita belum memiliki regulasi tentang Widyalaya. Ya, kami di Direktorat Jenderal memang sedang mengusahakan ini agar kita juga bisa memiliki Widyalaya, ya, sehingga umat kita, ya, akan semakin banyak juga yang tertarik pada pendidikan Hindu, ya, karena tidak seperti sekarang yang kita hanya punya pesantren. Nah, saya kira itu adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan, ya, terkait dengan webinar kali ini. Mudah-mudahan, dan saya sungguh berharap agar webinar ini tentu saja mampu menghasilkan, ya, kertas kerja begitu, atau berupa rekomendasi atau kajian, ya, yang kemudian bisa diberikan kepada Direktorat Jenderal untuk kita jadikan bahan pertimbangan bagaimana kita menyusun kebijakan pendidikan kita, ya, khususnya pasraman ini dalam masa-masa yang akan datang. Ya, namun demikian saya ingatkan, ya, sesungguhnya SDM kita yang bagus-bagus banyak, yang hebat-hebat banyak, yang pinter-pinter banyak. Tetapi, ya, yang hebat dan bagus dan pinter itu belum banyak yang bisa bersatu bersama-sama membesarkan pendidikan Hindu. Satu hal. Hal kedua, SDM kita yang memiliki kemampuan ekonomi banyak, yang kaya banyak, pengusahanya banyak, tetapi kita belum mengkapitalisasikannya, ya, menjadi sebuah kekuatan untuk membangun pendidikan Hindu, ya, terutama pasraman dalam kaitan dengan webinar kali ini. Nah, ini saya kira yang perlu kita dorong ke depan agar kita mampu mewujudkan pasraman Hindu Nusantara ini, ya, yang memiliki karakter Nusantara tetapi dan memiliki kualitas yang internasional begitu. Ya, paling tidak kalau kita sejajar dengan pendidikan umum di Indonesia ini itu sudah bagus. Ya, kalau ada yang mampu masuk 100 besar, 200 besar itu sudah bagus. Ya, nah, oleh karena itu saya sungguh berharap, ya, nanti banyak sekali akan ada masukan-masukan dari para narasumber dan mungkin juga dari peserta yang bisa memberikan input-input yang berharga begitu terhadap webinar ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Umum Prajaniti, Ketua Umum DHI, dan seluruh pengurus kedua lembaga, ya, yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kepada para hadirin, pada para pengelola pasraman, mulai dari Pratama, Adi, Madhyama, Utama, bahkan Madya Widya Pasraman, mari kita berkontribusi positif, berdiskusi hari ini untuk bersama-sama membuat semacam, ya, kesepakatan atau pemahaman bersama paling tidak untuk bersama-sama kita membesarkan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing di dunia pendidikan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentu saja mohon maaf atas segala kekurangannya, ya, dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu 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 Sahe. Om Santi 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 Om. Dirjen.